Allah Bapa, inilah doa kami. Mohon menambahkan hati kami untuk lebih memahami, bantu kami membedakan. Ya, Tuhan, di hati kami lebih kebenaran. Mana yang palsu? Dan hari ini firman-Mu mendapatkan hati kami, supaya hati kami mengasihi-Mu. Mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pagi ini kita membahas Yesaya pasal 23. Pagi ini yang khotbah adalah Pastor Hokin, dan kita lihat lagi peta ya. Nah, ini tentang hero. Bagaimana Tuhan menghakimi yaitu Sidon ya. Kita melihat di pasal 13 kita membahas Babel, yaitu di saat itu di bagian yang paling timur. Itu kita juga melihat dari Tarsis, yaitu dari utara. Jadi karena di sini Sidon juga mendapatkan goncangan. Itu satu goncangan. Bagaimana Tuhan menggejorakan itu laut. Itu bagaimana Tuhan dengan menggoncangkan Asia sampai di Yerusalem. Dan juga banyak satu tempat ini dan juga menggoncangkan dan Sidon mengalami goncangan ini. Dan ayat 1 sampai 14 itu membicarakan bagaimana kapal Tarsis. Dan sini ayat pertama batu memberitakan satu berita yang tidak baik, berita buruk. Karena di sini memberitakan kehendak hatinya Tuhan menentukan. Dari seratan ini, saudara-saudara semua bersatu, mereka merasa ternista. Dan sini laut besar ya, laut yang luas ini yang mereka melalui perdagangan melalui laut ya, dan mereka tidak ada menghasilkan. Dan Mesir mendengarkan berita ini dan merasa sakit. Karena banyak dari hasil panen dari Mesir dan karena tidak ada Sidon, maka mereka tidak bisa melakukan perdagangan ini melalui laut. Dan juga menjadi Kanaan di sini. Dan selama ini Tuhan selama 70 tahun dan selama 70 tahun lebih, dan Tuhan mulai melihat Sidon. Dan itu Tuhan dengan banyak tempat ini bagaimana Tuhan melakukan satu pekerjaan. Dan Tuhan memilih Sidon. Dan kita juga lihat yang bagian bawah ya. Dan di sini Sidon ini kita melihat itu Damaskus ya. Phoenix di Phoenix ya. Yaitu itu dan di bagian suku Sidon. Dan sini mereka di sini di dalam bagian Phoenix. Dan juga kemungkinan orang Filistin dari
sini Fidan ini datang dari zamannya Yusuf ya, dari Mesir mereka juga datang. Itu waktu zamannya Mesir ya, satu namanya Si Pipo, itu mereka berkuasa itu. Dan juga mungkin dari orang Filistin yang datang dari sana. Dan kita lihat lagi yang bagian lain. Ini bagian dari Phoenix. Ini mereka di sini berdagang. Nah, ini garis-garis merah ini adalah jalan darat mereka, itu jalan mereka melalui kapal pesiar untuk berdagang. Nah, yang di atas ini. Jadi di pesisir pantai ini, penduduk itu yang bagian yang hijau ini ya, ini ada daratan mereka. Mereka menanam banyak hasil bumi, dan juga ini bagian ini dari bagian pesisir penduduk. Ya, ini dengan garis-garis merah ini yang di sini itu tempat mereka untuk menanam, dan juga banyak orang yang berimigrasi dan juga banyak orang berdagang. Dan Sidon dan juga Sidon ada satu berbeda. Sidon ada di bawahnya Tiro, sama Tiro ada di atasnya Sidon. Akhirnya Tiro ya. Kita merasa Tiro itu ada satu kota. Sebenarnya Tiro ini adalah satu laut ya. Masih satu pulau gitu ya. Jadi boleh dikata adalah dermaga atau yang internasional untuk segala bangsa-bangsa. Jadi melalui kapal-kapal kecil ini supaya mereka bisa sampai ke dermaga. Dan di sekelilingnya juga ada satu benteng-benteng dan bangunan yang sangat kuat. Dan di tengah-tengah itu mereka, di situ ada tempat kuil berhala mereka ya. Nah, di sini namanya Sidon. Dan kemungkinan Tiro juga ada bagian dari orang Sidon yang mereka keluar, yang terpecah dari melakukan satu perdagangan. Dan itu suatu dikelilingi oleh laut. Tiro yang kuno. Dan di sini hari ini Tuhan berkata ingin memberikan Tiro dan juga Asyut dan juga Babel, dan juga yang terakhir juga Alexander, dan juga menyerang dan ingin menghancurkan kota benteng Tiro, karena Tiro ini adalah tempat satu dermaga itu. Jadi banyak yang menyerang tapi tidak bisa mengalahkannya. Jadi Alexander Raja Philip dan membongkar rumah-rumah, dan juga kekuatan yang besar ini membuat jalan semacam jembatan gitu ya. Jadi banyak tentara yang melalui daratan datang berperang melawan Hero. Dan benteng-benteng yang kokoh itu akhirnya dirubuhkan, dan sini banyak tentara yang masuk kepada Hero. Ya, ini di dalam sejarah banyak yang dicatat.
Jadi sini ada satu jembatan. Jadi sini banyak pasir ditimbun. Jadi sini menjadi satu bagian dari Sidon. Jadi di sini menjadikan kota kuno. Jadi dulu dia pernah diserang oleh Babylon. Dan hari ini kita membahas tentang diperangi oleh Asyur. Jadi akhirnya menjadi satu pulau. Itu orang Filipi atau tentang bahasanya, yaitu bahasa tradisional mereka ya. Ya walaupun sekarang kita berbicara itu bahasa Ibrani dan Ibrani. Dan bahasa asalnya dari Filipi. Dan itu tentang kata dari Kanaan. Kenapa orang Filipi bisa mendapatkan satu kosakata ini? Karena mereka melakukan perdagangan, makanya mereka melakukan satu catatan penjualan dan pembelian. Dan barang itu mereka ada berapa stok barang dan barang itu mau kemana, diantar kemana. Dan juga banyak bahasa Aladin dan juga dan bahasa dari Ibrani yaitu Alef, kata-kata ini. Itu mulai dari asalnya dari kerbau ya. Kita melihat tuh kepala kerbau yang terbalik. Ini maka dari asal dari bahasa Ibrani, datanya dari begini. Dari bahasa Ibrani ini dan juga dari Filipi. Jadi kita memahami dari Filipi itu dari satu pulau ini banyak satu pengaruhnya dari Kanaan, yaitu dari Filipi tradisional Filipi sama. Dan maka kita memasuki Yesaya pasal 23 tentang Tirus ya, mereka mengguncang bangsa-bangsa. Itu di mana di dalam laut yang mana kita membicarakan Tirus. Itu tentang yang terakhir dari membicarakan Babylon dan sampai pasal 23 membicarakan dengan Tirus. Ini di sini di dalam membicarakan 10 negara, yaitu terakhir ada Tirus. Dan di sini di dalam negeri itu dan dengan pesisir laut itu mengalami bagaimana kekuasaan Tuhan. Dulu bagaimana tentang berita, yaitu banyak berita yang mereka dapat dengan melalui dermaga dari sungai, dan mereka mendengarkan banyak berita ini menggoncangkan banyak rumah dan juga keadaan situasi. Maka tidak ada rumah. Jadi kapal kamu sampai di tempat itu tidak ada dermaga untuk kamu mentambatkan kapal kamu. Dan ini ada dari Kak Kitim dinyatakan keluar. Dahia membicarakan Sidon. Dan mereka melalui perdagangan ini mereka bisa hidupnya dengan banyak berkat. Jadi kita melihat itu tentang Sidon, akhir dari kehidupan Sidon. Dan kita melihat dari sebelah barat dan kita melihat makanan mereka dan tidak ada makanan. Tirus adalah sebenarnya pangkalan atau dermaga yang besar.
Kita melihat lagi adalah Tirus adalah bagian dari Sidon, dan terus mereka berdagang dan bertambah berjaya. Dan sini sekali lagi berbicara kepada Sidon, mereka tuh mesti malu. Di sini berbicara lagi hai kapal Tarsis, sebab sudah rusak, tiada lagi rumahmu atau pangkalanmu, ketika mereka mendiri Katim, dan tidak ada lagi yang melahirkan. Inilah itu sedang membicarakan tentang Sidon dan tentang semuanya yang kita melihat itu tentang membicarakan Sidon. Yaitu melihat mereka tidak tahu mau hai Sidon, sebab di luar benteng lah berbicara, aku tidak pernah melihat sakit dan tidak pernah melahirkan, dan semua pun berhenti. Jadi seluruh negara-negara lain tidak bisa melakukan ini, dan sebenarnya dia adalah bagian utara, tapi mereka tidak bisa lagi melakukan perdagangan. Jika mereka mendengarkan berita ini dan tidak bisa lagi terjadi ada perdagangan ya, dan mereka pun mendengarkan ini, mereka tuh merasa pusing gitu ya. Dan di ayat ke-6, mengungsilah ke Tarsis, menataplah penduduk tanah pesisir. Dan banyak penduduk-penduduk lain yang jauh datang untuk menetap di sana. Dan kita juga melihat di Harvey dan juga orang Australia datang banyak itu untuk melakukan perdagangan, dan paling jauh sampai ke Tarsis. Dan sini di Sidon sampai kehilangan, dan banyak penduduk dari Sidon pergi untuk mencari tempat untuk bertinggal. Di sini ayat ke-7, di sini api itu menangis, meratap dari karena Sidon. Yang tadi kita melihat tuh gas yang merah itu, seperti di dalam lautan itu adalah tentang urat-urat nadi kita ya, saluran darah kita untuk hidup, dan sekarang mereka tuh sudah berhenti. Dan kita melihat tuh di ayat ke-8 apa yang terjadi. Dan Tuhan dengan tangannya sendiri yang besar tuh menggunting semua kemudian orang. Ayat 8 ada satu permasalahan. Yang pertama dikatakan sebenarnya Tirus atau memberikan hadiah mahkota. Jika kalau kita membuat perdagangan sama dia, kamu mendapatkan kemudian kamu kaya atau banyak uang, kamu bisa memakai hadiah mahkota. Jika kamu membuat satu perdagangan yang besar, kamu akan yang mulia. Cuma ada satu masalah. Dan semua ini siapa yang menentukan? Dan siapa yang bisa membuat permasalahan ini terjadi? Ini ada satu, kita tidak tahu ini ada suatu kosakata. Dan kejadian ini belum terjadi, tapi sudah dibicarakan. Jadi terhadap orang yang ilmuwan dan orang yang mempunyai pemahaman itu berbicara sangat berbeda. Dan banyak orang berkata, merasa nubuat itu sesudah dibicarakan, dan hari ini sudah terjadi baru bernubuat. Jadi sini mereka terhadap Tuhan tidak mengenal Tuhan. Jadi merasa satu sejarah, catatan sejarah. Kenapa ini menjadi satu permasalahan? Sebelum hal ini terjadi dan bertanya apa yang terjadi. Nah, siapa bertanya sama siapa? Dan kita tahu ini adalah satu pertanyaan. Ya, ini ada Nabi Yesaya menerima, dan siapa yang bertanya? Dan siapa menjadikan Sidon bisa ada bencana ini? Dan dia
menanyakan kepada Raja Hizkia dan juga tentang penatua atau pejabat yang dalam raja. Ini semua ada saya menjabar sendiri ya. Di dalam Alkitab, di firman Tuhan tidak membicarakan. Dan saya merasa jika Nabi Yesaya membicarakan ini yang buat, dan ada orang bertanya, bisa Nabi Yesaya bernubuat tentang bangsa-bangsa dan juga Yerusalem, dan banyak ya, pasti ada orang yang bertanya pada Yesaya. Pernahkah kita mendengar Pastor Deborah bernubuat, dan Pastor Deborah bernubuat dengan kita? Ada juga sampai ke Jepang, juga ke Cina yang di daerah luar. Saya bertanyakan satu pertanyaan, apa yang terjadi? Kenapa bisa begini? Dan ayat 9 dijawab semua pertanyaan ini. Tuhan semesta Allah yang memutuskan untuk mematahkan kesombongan, untuk menghinakan segala yang permai dan semua orang mulia di bumi. Ini adalah keinginan, kehendak hati Tuhan. Jika orang dengan perdagangan dan kesombongan dan pedagang ini, dan Tuhan ingin menggunting, memutuskan semua ini. Dan kita berpikir, apakah Tuhan tidak ingin melihat orang tuh hidup enak ya, maksudnya kaya? Apakah orang mendapatkan dari hasil dari perdagangan ini? Bukan begini. Ya, bukan begini. Tuhan ingin memberkati Abraham, maka anak cucunya diberkati. Itu dengan dari roh, berkat yang dari roh, mendapatkan tanah perjanjian. Dan bangsa-bangsa juga menyebut dia ada bangsa yang diberkati. Tuhan bukannya tidak suka dengan masalah ini ya. Tapi Tuhan tidak suka kepada orang yang sudah kaya dan merasa berjaya melakukan melakukan perayaan, dan hatinya terus bertambah besar. Itu hati yang sombong. Dan ini satu kebiasaan. Ya. Orang yang sudah berhasil kaya ya, dan banyak permasalahan ya, jadi orang yang sudah kaya atau hidup enak ya, jadi selalu mempamerkan untuk orang. Jadi kalau kita sudah kaya tidak mempamerkan ini, untuk apa? Jadi kalau sudah kaya akan selalu membeli mobil yang bagus dan membuat satu hal, membuat banyak orang yang merasa iri dengan rumah yang sangat bagus, mewah. Dan kamu ingin supaya orang melihat dan memuliakan harta bendamu. Memuliakan. Dari kekayaan yang kamu dapatkan, hati yang tinggi, yang sombong. Ini yang ingin Tuhan pukul. Yang rasa berhasil. Ini semua adalah karena kekuatannya dia menguntungkan kembali. Karena rancangannya, perencanaannya. Dan ingin banyak orang memanggil dia sebagai Tuhan, Tuhan uang, Tuhan rumah, properti. Jadi banyak orang dilakukan ini, dan di saat itu juga keadaannya begitu. Dan inilah yang ingin Tuhan gunting ya, memangkas dan kesombongan mereka. Tuhan ingin kita hidup dengan diberkati berkelimpahan, dan ingin kehidupan kita sehat. Ini ada kehendak dan berkat yang Tuhan berikan pada kita. Tapi dengan ini Tuhan ingin supaya otak kita jernih. Dan kita tahu semua ada berkat yang dari Tuhan.
Dan kita mendapatkan satu bisnis yang baik. Ada semua Tuhan yang berikan pada kita. Dan kita bisa berhasil dan hidup enak ya, kaya, itu karena berkatnya Tuhan. Dan semua ini Tuhan berikan. Jikalau seluruh dunia, seluruh orang begini, maka Tuhan ingin memberikan dunia ini. Di sini yang kita membaca 3 hal ini, yaitu memberikan satu penglihatan ini. Karena dunia ini tidak ada, merasa dunia ini tidak ada Tuhan. Tapi Tuhan ingin di dalam dunia ini memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan memberikan semua ini. Dan Tuhan memberikan semuanya ini kembali. Dan seperti hari ini juga Sidon. Dan di akhirnya Tuhan juga memberkati Sidon. Yaitu perdagangan Sidon dan kejayaan Sidon dan juga barang-barang perdagangannya. Di ayat 18. Semua dikembalikan kepada kemuliaan Tuhan. Tuhan ada yang Tuhan seluruh bumi dan memberkati orang yang berdagang dalam dunia ini, memberkati semua barang-barang di dunia. Dan semua adalah datang dari Tuhan. Dan juga dimuliakan, dikembalikan kepada Tuhan. Tuhan memberikan dunia ini, pemikiran yang salah ini. Nah, ya 10. Dan di sini dikatakan tentang penduduk Tarsis tidak ada ikat pinggang untuk mengikat pinggangnya. Kita dari pedangan di dalam muda bukan hanya memberikan satu dagangan untuk kamu, tapi banyak tekanan dan banyak peraturan. Ini kita membicarakan satu perdagangan yang di dalam menekan ya seperti Amerika di dalam Amerika jadi gampang kita bicara itu mengambil satu tenaga mereka dan juga semua hasil bumi mereka, hasil bumi panen, membuat supaya penduduk ini tetap mengandalkan, membutuhkan Amerika. Di situ banyak yang ditekan, yang tidak bebas melakukan banyak hal. Itu Sidon ditarik kembali dan penduduk Tarsis tidak lagi mendapatkan satu tekanan ini, yaitu dari Laut Tengah ini sampai di dalam timur dan barat, dan bahwa satu timur tengah laut itu mereka telah dibebaskan dan tidak lagi mendapat tekanan ini. Nah, ayat 11, Tuhan telah mengacungkan tangannya terhadap laut dan membuat kerajaan gemetar dan memberi perlindungan mengenai Kanaan dan memusnahkan benteng-bentengnya. Dan Tuhan menghancurkan Kanaan. Dan semua ini tidak lagi dia bersuka cita. Dan sini juga mereka juga tidak lagi tentram karena goncangan ini sangat dalam, sangat besar. Jika kamu mendengar dan tidak percaya Tuhan bisa melakukan ini, dan Nabi Yesaya melakukan satu perumpamaan, terutama satu mengenai Kanaan. Kita pernah membahasnya tentang di padang gurun ya. Itu adalah orang Kanaan di satu tempat. Dan Asyur sedang memusnahkan mereka, bumi ratakan mereka, menjadikan tempat ini sebagai padang gurun. Dan orang Asyur ini melakukan apa? Dan mereka sampai di Tirus dan membongkar
kerajaannya ya. Nah ini kejadian sampai 703 Masehi sampai 720 sebelum Masehi. Nah ini membicarakan tentang 730 yaitu tentang Asyur. Dan pasukan Asyur sampai di Babel dan juga melakukan peperangan berhenti sana ya, dan juga mereka sampai di Sidon mendapatkan satu hasil Kanaan dari Kanaan. Dan juga pasukan ini terus berjalan sampai utara dan sampai selatan ya. Kamu merasa ini tidak mungkin. Kita melihat keadaan Babel. Bisa waktu sampai Tarsis pun juga akan menangis beratap. Atau sampai kapal yang paling jauh tidak bisa berbaik lagi. Dan Titus tempat ini berbalik dan tidak bisa berbalik. Dan mereka tidak mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena Tuhan mengeluarkan tangannya memukul Sidon. Dan juga sampai akhir ayat 15 sampai 18 yang terakhir. Tuhan menepati janjinya selama 70 tahun. Dan Tuhan tetap melindungi, menjaga Sidon. Dan semua bangsa-bangsa yang di bumi juga melakukan satu perjanjian. Dan sekarang Sidon menjadi Sidon yang baru, tidak sama lagi seperti yang dulu. Dan semua keuntungan dan hasilnya kembalikan kepada Tuhan. Dan seperti Raja Salomo membangun kerajaan, maksudnya membangun istananya. Dan itu Sidon itu memberikan sumbangan banyak kayu ya. Dari sana di situ mengirimkan banyak kayu-kayu untuk membangun juga bait suci Tuhan. Dan Sidon sampai di hadapan Tuhan supaya semua mendapatkannya. Dan bangsa-bangsa datang untuk memuliakan di dalam gunungnya Tuhan. Dan juga kayu-kayu dari Libanon datang di hadapan Tuhan untuk membangun bait suci, dan juga hubungan dari keuntungan daripada perdagangan sampai di hadapan Tuhan. Dan semua orang di hadapan Tuhan, mereka mendapatkan kemuliaan dan bisa makan dengan kenyang dan pakaian yang indah-indah. Dan tentang Sidon, kemuliaan Sidon yang akhirnya juga kemuliaan Yerusalem. Tuhan dengan ini memberikan bumi ini. Dan akhir bangsa-bangsa semua mengandalkan kemuliaan Tuhan. Dan kita ada sedikit waktu untuk mendengar kembali firman Tuhan yang kita bahas. Dan yang membicarakan Babel, itu membicarakan Hizkia. Itu penyataan yang tidak nyata, itu pengharapan. Babel bisa ada hubungan dengan Persia untuk menyerang kembali Asyur. Firman kita hari ini. Hizkia mengharapkan Sidon menjadi pengharapan dari Kanaan. Ini Tuhan yang menggoncangkan semua yang Raja Hizkia inginkan, pengharapan ya. Tuhan memberikan. Jadi Tuhan menghilangkan, menjadikan hampa. Yang kesombongan yang tinggi, Tuhan menjatuhkan mereka di bumi.
kita sendiri juga terhadap Tuhan banyak pengharapan yang semu. Kita tidak bisa membedakan apakah ya kita, pemikiran kita, angan-angan kita dan doa kita. Satu murid sekolah kita menulis satu buku dari angan-angan sampai berdoa. Kita mesti membedakan mana angan-angan kita, apa yang kita inginkan, apa yang nyata kita doakan. Nah, seperti perumpamaan satu anak ini ya, itu berbicara waktu masih kecil ingin membeli satu boneka, sudah mendapatkan boneka dia sangat merasa sangat bahagia. Dan kita masa kecil kita ada pemikiran dan apakah kita satu hal yang sangat bahagia dan kita menunggang kembali boneka kita masih kecil ini di mana. Dan Tuhan sudah mendengarkan doa kita, kita mendapatkan banyak boneka. Dan berapa kita kadang sudah melupakan berapa banyak boneka yang kita dapatkan. Apakah saya sudah mendapatkan boneka ini, mendapatkan manusia semua hidup saya, kebahagiaan apa yang kita kejar di dalam kehidupan kita? Apakah seperti Sidon sudah kaya dan banyak harta dan ini suatu tidak itu ketentraman kita? Ini adalah ketentraman dari Kanaan dan Tuhan ingin mempangkasnya. Dan Tuhan nyatakan pada setiap orang apa yang bagian daripada angan-angan, apa yang itu nyata, semua dikembalikan kepada Tuhan. Kehidupan kita berbalik kepada Tuhan. Banyak yang sudah kita dapatkan akan meninggalkan kita. Ini bukan dari jalan akhir kita, ada satu dari kehidupan berkat yang tentang. Kita ingin tahu apa yang Tuhan berikan berkat pada kita. Kita mengandalkan Tuhan. Tuhan mendapatkan kepuasan dan kita juga mendapatkan kepuasan. Tuhan memberkati firman-Nya. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan kita. Tuhan, Engkau pantas kami puji, Engkau pantas kami memuji-Mu. Engkau Tuhan yang paling tinggi. Mari kita bersama memuliakan nama Tuhan. Tuhan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang paling besar.
Tuhan, kami memuji-Mu. Kami berterima kasih. Engkau Tuhan yang memberkati kami. Tuhan, Kau mengasihi kami. Dan Engkau Tuhan yang penuh kasih. Semua yang datang dari Tuhan. Semua yang saudara-saudari yang di online. Mari kita persembahkan terima kasih kita. Semua harta benda kita, semua kesehatan kita, semua karunia kita, semua ada datang dari Tuhan. Mari kita bersama muka-muka kita. Kemudian Tuhan, pada Tuhan, Tuhan, kami muji-Mu. Kita mendapatkan semua kekuatan, mendapatkan semua berkat, semua datang dari-Mu. Tuhan, berterima kasih dan memuliakan Engkau Tuhan yang penuh berkat semua harta benda kami. Yang kami dapatkan ini, semua keluarga kami, pekerjaan kami. Semua ini di dalam rumah Tuhan kami melayani. Semua ada kasih. Semua ada Tuhan memberkati. Kembali sini berhadiah kemudian bagi pada Tuhan kita. Dan kita memuliakan Tuhan kita. Kita dikasih memuliakan Tuhan. Amin. Di dalam film kita berkata, Tuhan adalah satu dari mahkota. Siapa yang menentukan mahkota ini, menghadiahkan mahkota ini? Siapakah yang menentukan ini di atas siru dan mahkota menghadiahkan mahkota ini? Siapa yang menentukan ini? Kita masuk di dalam roh. Roh Kudus buka mata rohani kami. Dan banyak mana tempat yang sombong dan tinggi hati. Dan banyak satu tempat yang kita merasa puas. Mohon bisa ini menyinari kami. Dan kami juga mengadakan segala kekuatan kita. Ini semua yang kita dapatkan. Tuhan, tinggi hati dan masa puas. Roh Kudus buka hati kami. Tuhan, semuanya tempat yang memurka, Engkau juga bantu kami. Tuhan, hari ini bagaimana terhadap Sidon, dan sama juga di dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkau bekerja. Kami menerima banyak saudara-saudara semua di dalam kehidupan kalian itu selalu terharang. Dan sepertinya Tuhan menghalangimu. Tuhan berkata, Engkau jangan lagi sampai kepada titik yang paling awal. Roh Kudus menyinari kami. Yang di dalam kehidupan banyak pengharang-pengharang yang kamu memohon mengaku dosa di hadapan Tuhan. Banyak hal ini. Dan merasa kita puas seperti Sidon. Satu hati yang sombong. Dan kita kita di sini berdoa dan mengaku dosa. Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Tuhan membutuhkan kasih karunia-Mu. Dan kami sedang melewati perayaan ulang tahun ke-21 tahun. Dan saya merasa satu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau rendukan hati kami dan gereja kami. Tuhan Yesus, jangan di dalam keadaan masa sombong, tinggi, dijatuh. Tuhan bantu kami, kehidupan kami, dan semua ini yang selalu dibutakan dan tidak bisa menjamah. Dia tahu kalau kita sudah sombong dan puas dan terus bertambah besar dan menyinari kami. Tuhan Yesus, supaya kami bisa menjamah, kami betapa kami terlalu nista di dalam gereja, apa-apapun juga tidak ada. Dan semua tidak bisa dibuka oleh Roh Kudus, tapi kami mengenal Yesus sangat kecil, tapi Tuhan bisa membesar dan bertambah, dan sepertinya diberkati. Tapi Yesus sekali lagi berikan kami kesempatan,
Kami ada sangat kecil. Jika tidak ada kasih karunia Tuhan, kami tidak ada adanya kami ini. Semua kasih karunia Tuhan. Yesus, Engkau menolong kami. Kita mengundang saudara-saudara, kita berdoa, kita bersama apa yang kita ada sekarang ini dan gereja yang ada sekarang ini. Semua ada kasih karunia dari Tuhan. Tuhan bantu kami, Tuhan bantu kami. Ya Tuhan, bantu kami. Bantu kami supaya kami merendahkan diri, Tuhan, tidak sombong dengan apa yang kami ada keberhasilan kami. Ya. Bantu kami, Tuhan. Tuhan, bantu kami. Ya Tuhan, buka mata rohani kami. Mereka tidak kekurangan kami. Supaya Tuhan, betapa kami yang sangat hina. Bantu kami. Bantu kami. Bukannya semua kemuliaan kami berikan pada Tuhan. Supaya kami tidak sombong, tidak angkuh. Tak semua kami kembalikan kepada Tuhan. Tuhan bantu kami. Kami tidak berdaya. Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Tuhan, kami membutuhkan kekudusan-Mu. Kita akan meninggikan diri kita dengan sendiri, tidak mengandalkan diri kita sendiri. Dan semua kemuliaan kita berikan pada Tuhan. Kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan. Kemuliaan kita berikan kembali kepada Tuhan. Semua ada Tuhan yang berikan pada kita. Mari saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Semua yang Tuhan berikan. Kita membuka mulut kita menghitung semua kemuliaan kita kembalikan pada Tuhan. Kita di gereja 611 kemuliaan kita kembalikan pada Tuhan. Kita berbalik kepada Tuhan. Kita berdoa dengan buka suara kita berdoa, suara keluarga kita, di kota kita. Kemudian kita kembalikan kepada Tuhan. Tuhan, kami memuji-Mu. Hanya Engkau satu-satunya yang muliakan. Kita bukan hanya berbalik. Dan setiap hari kami dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan, dan terus berbalik. Bukan hanya kita berbalik kembali pada Tuhan, lagi membimbing dalam samping kita dan keluarga kita dan semua orang yang kita kenal dan memberi kami kesempatan berbalik kepada Tuhan. Seluruh bumi itu balik kepada Tuhan. Kami Tuhan memuliakan, kemudian berimbang kepada-Mu. Haleluya. Dan terakhir kita berdoa untuk Hong Kong. Nah, samakah seperti Sidon? Kita mengandalkan laut dan juga satu tempat, dan seperti Yesaya memberikan kita penglihatan, kita semua kembalikan pada Tuhan di kemuliaan. Dan semua itu dan berkata apa yang dapat dikatakan dari Tuhan, dan kita kembalikan kepada Tuhan. Kita mendapatkan satu perkara, suatu dari firman Tuhan. Karena banyak COVID dan kita tidak banyak yang tidak bisa kita lakukan, tapi Tuhan akan melindungi Hong Kong. Mari kita buka mulut, kita berdoa. Tuhan, kami memuliakan Tuhan. Semua setiap kata semua Tuhan kembalikan padamu Tuhan. Kita kembalikan kepada Tuhan.
melalui wabahnya ini. Kita tahu semua ini bukan bagian dari kami ini. Semua ini ya sudah yang kami mendapatkan dengan semestinya. Dan Hong Kong adalah tempat seperti apalah artinya. Tuhan seluruh bumi, ampuni sama berikan kali duniamu, kasih karuniamu. Tuhan kami berdoa. Saudara-saudara semua, kita merenungkan kembali. Ini sebenarnya satu gunung yang sangat permai cantik. Dan di situ satu lagi, tapi satu-satu dihilangkan di dalam wabah penyakit ini. Dan semua laut ini seperti kosong, seperti Chen Wan. Dan Panda Hotel, tidak ada seorang pun yang berani tinggal di hotel itu. Itu yang kami alami. Tuhan, kami mengakui di satu Engkau memukul keadaan kami ini, memukul semua ini yang terjadi. Tapi Tuhan, Anda ampuni kami. Tuhan membutuhkanmu, Tuhan. Tuhan kami berbalik kepada Tuhan. Di dalam tengah laut ini menjadi dermaga internasional, kami semua dikembalikan kepadamu. Kemuliakan namamu. Hari ini semua uang kami dan semua harta kami kemuliakan dari padamu Tuhan. Lindungi Hong Kong. Jangan itu, jangan kau Tuhan memakai Hong Kong. Tuhan panggil Hong Kong. Semua kemuliaan Hong Kong dimuliakan pada Tuhan. Tuhan baik-baik terakhir Tuhan bagi satu kayu yang baik dan membangun bait suci Tuhan. Dan Hong Kong sepertinya sama ada kerajaanmu, membangun kerajaanmu. Engkau berikan pada kami sehari ini Hong Kong, di tempat ini, di dalam gereja tempat ini, dan berdoa untuk Hong Kong. Engkau mendengarkan setiap doa kami, dan urapi kami, setiap kami, saudara-saudara semua. Sampai di Hong Kong, memberkati setiap saudara-saudara kami. Sampai di tengah Hong Kong ini, tetap melayani Tuhan. Tetap memuliakan Tuhan, saudara-saudara semua yang sini, yang di online. Yang di semua, yang di setiap bagian yang saya dalam nama Tuhan Yesus memberkati mereka. Kehidupannya diberikan bagimu. Berikan mereka berkat, memberikan kecukupan. Dan semua harta yang dipakai semua dengan penuh hikmat dan muliakan padamu Tuhan. Dengan Tuhan yang Tuhan Yesus berkati setiap saudara-saudara kami. Amin, amin. Kemudian kita berikan kepada Tuhan Yesus renungan pagi kita sampai di sini.